Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk memberikan bantuan stimulus bagi para pelaku UMKM di Banten, sebab saat ini usaha yang digeluti banyak pelaku UMKM terpukul akibat pandemi COVID-19. Permintaan itu disampaikan Ketua UMKM Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Tubagus Cecep saat mengikuti reses masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 yang dijalani anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Kota Cilegon, Dede Rohana Putra, di rumah pemenangan di lingkungan Jerang Tengah, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kamis 4 Februari 2021. Cecep mengatakan pelaku UMKM di lingkungan Palas selama ini belum pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Padahal UMKM binaannya sangat nyata keberadaannya dan produktif. Menurut Cecep, pelaku UMKM Palas mayoritas putus sekolah, bahkan ada yang tidak tamat sekolah dasar dan sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Namun mereka mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dengan memproduksi beragam produk seperti bantal, guling, kasur, vas bunga, dan produk makanan olahan seperti keripik pisang dan lainnya. Cecep mengatakan 40% barang-barang yang dihasilkan pelaku UMKM Palas selama ini menggunakan limbah, bukan memakai barang jadi. Hampir 60% barang-barang yang dihasilkan para pelaku UMKM Palas dipasarkan di seluruh wilayah di Indonesia. Namun saat ini pemasaran produk mereka menurun akibat terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, Cecep berharap pada perencanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2022, para pelaku UMKM di Banten dapat tersentuh bantuan. Cecep juga berharap Dede Rohana sebagai wakil rakyat Provinsi Banten dari Dapil Kota Cilegon dapat memperjuangkan aspirasi tersebut sampai terwujud. Belum ada bantuan-bantuan yang begitu terrealisasi untuk pengusaha kecil. Dan dengan adanya Pak Haji di hadapan kami, Pak Dewan Provinsi Banten, mudah-mudahan aspirasi kami bisa tersampaikan, bisa terwujud secara nyata, karena produksi kami dan kegiatan kami yang ada di lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon itu nyata adanya. Tidak hanya ucapan omong kosong. Dan orang-orang yang saya bawa di sini itu semuanya orang-orang spesial. Seperti Bang Iskandar itu di belakang, beliau itu orang putus sekolah, sama sekali tidak sekolah. Itu di belakang orangnya. Bang Iskandar, sini. Putus sekolah, tidak sama sekali tidak mengenal sekolah. Enggak sama sekali mengenal sekolah. Tapi beliau mampu menggerakkan roda ekonomi di wilayah Palas khususnya. Menanggapi aspirasi tersebut, Dede Rohana yang tergabung dalam anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan para pelaku UMKM Palas. Kader Partai Amanat Nasional yang duduk di Komisi 4 DPRD Banten ini menilai bahwa pelaku UMKM di Banten perlu dibantu karena dapat menggerakkan perekonomian di daerahnya. Ya, pada hari ini reses ini salah satunya dari komunitas UMKM Palas, di mana di sana itu terdapat UMKM yang produksi bantal, kasur, ya, termasuk produk-produk makanan. Memang mereka sudah lama, komunitas itu 10-20 tahun sudah jalan di Cilegon, cuman pembinaan dari pemerintah memang masih dianggap kurang, ya. Apalagi pasar mereka sudah sampai ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada hari ini nanti akan kita perjuangkan supaya mereka dapat pembinaan yang lebih berkesinambungan, kontinu, supaya mereka cara produksinya bagus, cara kemasannya bagus, cara marketnya bagus, dan cara mengolah keuangannya bagus. Kalau mereka cuma diajarin cara produksinya, tidak diajarin cara mengemasnya, cara marketingnya, cara pengelolaan duitnya, saya yakin mereka nggak bakal bisa berkembang jadi besar. Mudah-mudahan ini aspirasi yang paling penting dari reses pada hari ini, ya, pengurus UMKM, karena mereka menggerakkan ekonomi daerahnya, menggerakkan ekonomi di kampung-kampung dan di keluarganya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berdampak luas pada pembangunan di Cilegon. Terima kasih. Untuk itu perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah, bukan hanya dalam bentuk bantuan permodalan saja, namun juga perlu adanya pelatihan-pelatihan dalam hal pengemasan dan pemasaran produk.